Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi cara mengisi LK 1.3 PPG dalam jabatan tahun 2022. Untuk kemajuan kita bersama, mari kita saling dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, untuk LK 1.3, yaitu penentuan penyebab masalah, maka tugas peserta itu adalah menentukan akar penyebab masalah dari beberapa penyebab masalah yang telah teman-teman identifikasi. Ya. Jadi teman-teman akan mengacu kepada LK 1.2. Tetapi sebelum saya lanjut, saya ingin mengomentari berkaitan dengan LK 1.3 ini. Ya. Menurut saya ada dua kekurangan. Yang pertama, di LK 1.3 itu kurang kolom masalah yang diidentifikasi. Jadi kalau seperti ini LK-nya, maka ketika teman-teman menuliskan hasil eksplorasi penyebab masalah, hanya ada kolom nomor, jadi tidak jelas hasil eksplorasi itu berkaitan dengan masalah yang mana yang telah teman-teman identifikasi. Ya. Jadi sekali lagi saya melihat itu adalah sebagai kurang kolom masalah yang diidentifikasi. Yang kedua, menurut saya kekurangannya adalah kolom hasil eksplorasi penyebab masalah. Menurut saya ini adalah masih mentah kalau kita ngambil langsung dari LK 1.2. Menurut saya itu lebih baik adalah kolomnya adalah hasil analisis eksplorasi penyebab masalah. Ya. Jadi begini teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat dari hasil eksplorasi penyebab masalah langsung copy paste, maka di sini masih mentah. Jadi berupa kajian literatur, hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas dan pakar. Padahal di antara hasil eksplorasi itu ada beberapa penyebab yang disampaikan itu sama ya antara narasumber satu dengan literatur misalkan. Jadi menurut saya itu adalah lebih baik kolom ini adalah hasil eksplorasi penyebab masalah ya. Jadi hasil analisisnya yang teman-teman sampaikan ya. Sehingga tidak lagi ada kajian literatur, wawancara dan lain sebagainya. Tetapi karena ini sudah LK yang diberikan oleh panitia ya begitu ya kita harus kerjakan seperti itu. Tetapi nanti untuk contoh-contoh saya akan isi ya kolom masalah yang diidentifikasi sebagai bentuk dan mudah teman-teman nanti untuk memahaminya. Nah, teman-teman, untuk LK 1.3 ini, jadi teman-teman harus mengupload di hari ke-11. Nanti akan dilanjutkan dengan LK 1.4, itu teman-teman upload di hari ke-12. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana menentukan akar penyebab masalah? Ya, karena LK 1.3 berkaitan dengan ini ya. Jadi teman-teman semua, di sini adalah yang dimaksud sebagai akar penyebab masalah itu adalah bukan mencari akar penyebab dari masalah yang telah teman-teman identifikasi. Tetapi sebenarnya teman-teman adalah akan menganalisis ya dan menentukan penyebab masalah mana yang merupakan penyebab utama yang mungkin menyebabkan masalah yang lain terjadi berkaitan dengan masalah yang telah diidentifikasi. Ya, sebagai contoh, misalkan saya ambil di sini adalah motivasi belajar siswa yang masih rendah. Nah, ya hasil eksplorasi penyebab masalahnya ya yang telah teman-teman analisis berdasarkan hasil literatur dan wawancara dengan praktisi dan pakar, maka teman-teman misalkan ada identifikasi ada 7 penyebab masalahnya. Misalkan di sini adalah lemahnya motivasi diri, masalah dalam siswa, di keluarganya kurang perhatian, guru tidak memberikan motivasi, siswa tidak menyukai cara pengajaran guru, pembelajaran monoton, kurang media, kurang menyenangkan, dan lain sebagainya. Maka teman-teman akan menganalisis di antara 7 ini, yang mana merupakan akar penyebab masalahnya, berkaitan dengan motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, untuk memudahkan, maka saya akan berikan gambarannya, teman-teman, dalam bentuk analisis seperti ini. Nah, motivasi belajar siswa yang rendah berdasarkan hasil analisis eksplorasi penyebab masalah. Teman-teman kan sudah sampaikan seperti ini, ada 7. Ya, ada 7 seperti ini. Nah, dari 7 ini teman-teman harus membuat garis ya untuk memudahkan nanti teman-teman yang mana sih merupakan akar penyebab masalah. Ya. Nah, ketika kita lihat seperti ini teman-teman, misalkan bahwa lemahnya motivasi diri siswa itu diakibatkan oleh masalah dalam kehidupan siswa. Misalkan seperti itu ya, teman-teman hasil analisisnya. Jadi masalah dalam kehidupan siswa itu menyebabkan motivasi diri siswa itu rendah. Nah,
ternyata masalah dalam kehidupan siswa itu salah satunya adalah disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua di rumah. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ada 3 faktor yang sudah kita bisa lihat bagaimana keterhubungannya. Berikutnya, untuk yang masalah yang keempat, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa, itu yang menyebabkan siswa tidak menyukai cara pembelajaran gurunya. Begitu juga bahwa cara guru mengajar yang kurang menantang dan menyenangkan itu membuat anak-anak menjadi tidak menyukai cara pengajaran gurunya. Nah, ternyata cara pengajaran guru yang tidak disukai itu diakibatkan oleh pembelajaran guru yang cenderung monoton dan kurang media. Nah, pembelajaran yang monoton ini juga menyebabkan pembelajarannya kurang menantang dan menyenangkan. Nah, kalau kita lihat secara sederhana berkaitan dengan bagan ini, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa ya motivasi belajar siswa yang rendah itu diakibatkan oleh pembelajaran guru yang monoton dan kurang media. Nah, inilah yang kita sebut sebagai akar penyebab masalah dari penyebab-penyebab yang telah teman-teman identifikasi atau telah teman-teman eksplorasi berdasarkan kajian literatur dan wawancara dengan praktisi dan pakar. Nah, teman-teman semua, sebenarnya untuk mencari keterhubungan yang seperti ini, maka kan teman-teman harus mencari teorinya, ya, yang mana mempengaruhi mana, faktor mana dipengaruhi faktor yang mana, dan kalau bisa dilakukan analisis lebih mendalam. Tetapi kalau itu yang dilakukan, maka teman-teman akan membutuhkan waktu yang lama dan mungkin akan ada kesulitan. Tetapi teman-teman ya bisa menggunakan logika-logika tertentu ya, dan mungkin dicarikan juga beberapa buku sumber sehingga teman-teman dapat menarik garis-garis seperti ini ya, sehingga kita bisa yakin ya bahwa inilah merupakan akar penyebab masalah. Nah, tentunya teman-teman nanti ketika membuat LK 1.3 berdasarkan hasil identifikasi ataupun hasil eksplorasi penyebab masalah yang teman-teman telah identifikasi, teman-teman harus tetap ya mendapatkan bimbingan ataupun konsultasi dengan dosen dan guru pamong di kelas masing-masing. Sehingga akar penyebab masalah tersebut ya adalah yang memang merupakan faktor utama yang menyebabkan masalah yang telah teman-teman identifikasi. Nah, sebaiknya akar penyebab masalah ini adalah yang bisa nanti diselesaikan ataupun dicarikan penyebabnya, dicarikan solusi dengan di langkah kegiatan PPG berikutnya, yaitu pembuatan desain pembelajaran inovatif yang nanti akan dilanjutkan dalam bentuk implementasi perangkat itu dalam kegiatan PPL, sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan. Jadi jauhkan akar penyebab masalah ini dari misalkan ya kurangnya sarpras, ya kurangnya biaya. Nah, jauhkan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi masalah-masalah yang teman-teman akan angkat sebagai akar penyebab masalah adalah mungkin lebih baik itu bersumber dari kita sebagai guru, sehingga nanti bisa diselesaikan dalam kegiatan rencana aksi. Nah, sudah jelas kira-kira teman-teman? Ya, silakan nanti mungkin dicari-cari juga beberapa pertimbangan ya atau sumber yang lain sehingga teman-teman makin menguatkan bahwa yang mana merupakan akar penyebab masalah dari masalah yang telah teman-teman identifikasi. Nah, berikutnya saya lanjut ya. Ini adalah LK 1.3 yang sudah saya coba modifikasi sedikit ya, tapi nanti teman-teman silakan sesuaikan dengan yang ada ya, tentunya dari dosen dan guru pamong ya. Masalah yang pertama ini kan motivasi belajar. Ini saya sudah bahas ya teman-teman. Ada 7 hasil eksplorasi ya. Dari 7 ini teman-teman sudah yakin bahwa penyebab akarnya adalah pembelajaran guru yang monoton dan kurang media. Maka yang dimaksud sebagai analisis akar penyebab masalah, teman-teman harus deskripsikan keterkaitannya. Contoh seperti ini, bahwa pembelajaran yang cenderung monoton dan kurang media itu merupakan faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa. Cara guru yang cenderung tidak variatif, monoton, itu didukung dengan banyak ceramah, dan kurang menggunakan media pembelajaran yang inovatif, siswa menyebabkan kurang termotivasi dalam belajar. Ya, jika pembelajarannya bervariasi dan menggunakan berbagai media, maka pembelajarannya cenderung akan menyenangkan dan
akhirnya motivasi siswa akan menjadi meningkat. Itu ya. Nah, untuk masalah yang kedua, silakan teman-teman sesuaikan dengan masalah yang teman-teman identifikasi. Ya, kalau di saya sebagai contoh ini adalah anak-anak belum memiliki literasi membaca yang baik. Ya, dari 10 identifikasi masalah atau penyebab masalah, ya, setelah saya buatkan tabel analisis dalam bentuk bagan, ternyata akar penyebab masalahnya adalah orang tua dan guru itu kurang mendorong siswa untuk rajin membaca. Ya. Nah, analisisnya adalah orang tua dan guru yang kurang mendorong dan memotivasi anak untuk rajin membaca itu merupakan akar penyebab masalahnya. Anak-anak belum memiliki literasi membaca yang baik. Nah, andainya orang tua di rumah, ya, begitu juga guru-guru di sekolah bisa memfasilitasi dan mendorong anak-anak untuk membaca dengan rajin, ya, dengan berbagai pendekatan, walaupun sarana yang terbatas, maka diyakini siswa akan memiliki literasi membaca yang baik. Begitu ya, teman-teman semua. Nah, contoh yang ketiga itu berkaitan dengan adanya seorang siswa kelas 3 belum bisa membaca dengan lancar, ya. Nah, setelah kita eksplorasi penyebab masalahnya ada 7 di sini ya teman-teman yang saya sampaikan. Nah, setelah saya lakukan analisis ternyata juga di sini adalah akar penyebabnya adalah orang tua dan guru yang kurang mendampingi siswa untuk membaca. Nah, kurangnya pendampingan orang tua dan guru itu menyebabkan ada anak siswa kelas 3 itu belum bisa membaca dengan lancar. Nah, pendampingan yang intensif dari orang tua dan guru di sekolah itu cenderung dapat memotivasi siswa untuk membaca. Dan seiring dengan waktu, maka diyakini anak-anak tersebut ya akan bisa membaca dengan baik dan lancar. Ya. Nah, saya lanjut ya teman-teman semua untuk masalah yang keempat berkaitan dengan hubungan ataupun relasi antara orang tua dengan guru yang masih terbatas. Setelah kita identifikasi dari hasil literatur dan kajian pustaka, wawancara dengan narasumber, ternyata itu akar penyebabnya adalah kurangnya komunikasi ya antara guru dengan orang tua terkait pembelajaran. Nah, kurangnya komunikasi ini menyebabkan lemahnya hubungan antara guru dan orang tua. Jadi walaupun orang tua misalkan jarang diundang ataupun diundang tetapi tidak hadir ke sekolah, ya sebaiknya guru tetap berkomunikasi dengan cara menyampaikan ya, beberapa hasil perkembangan belajar para siswa di sekolah kepada orang tuanya, baik dengan surat ataupun dengan media yang lain, sehingga orang tua tetap mengetahui ya capaian pembelajaran anak-anaknya di sekolah. Saya lanjutkan teman-teman untuk masalah yang kelima, guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Nah, ini ada sekian hasil eksplorasi ya teman-teman. Silakan. Nah, dari hasil eksplorasi itu kemudian teman-teman coba analisis mana yang merupakan faktor penyebabnya. Nah, di sini faktor penyebabnya menurut saya adalah dari hasil eksplorasi adalah guru kurang memiliki kepercayaan diri dan keinginan untuk mengimplementasikan pembelajaran inovatif. Nah, ketika guru-guru atau kita kurang memiliki kepercayaan diri dan keinginan untuk mengimplementasikan pembelajaran inovatif, nah inilah yang merupakan faktor utama teman-teman kita belum maksimal mengimplementasikan pembelajaran inovatif. Jadi kita ataupun guru itu harus lebih percaya diri ya dan mencoba mengimplementasikan berbagai pembelajaran inovatif walaupun dengan waktu yang terbatas. Nah, untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri ya teman-teman kita harus banyak membaca dan banyak mencoba gitu ya sehingga kita punya kepercayaan diri untuk mengimplementasikan pembelajaran inovatif dan tentunya jangan takut salah ya. Berikutnya adalah teman-teman ini kasus yang nomor 6 ya. Ketika teman-teman menyampaikan ada guru yang belum memahami materi logika dengan baik begitu. Nah, ada materinya sulit, belum pernah dan lain sebagainya. Silakan. Ternyata dari hasil ini, analisisnya, maka di sini adalah sebenarnya akar penyebabnya adalah kurang waktu, ya. Ya, kurang waktu untuk mencoba memahami materi yang sulit. Nah, berarti di sini analisisnya adalah ini merupakan faktor utama kekurangan waktu tersebut. Nah, guru harus menyediakan lebih banyak waktu untuk mempelajari materi yang sulit, ya, dengan cara memanfaatkan waktu senggang ya, jam istirahat, kemudian kalau ada libur,
Jadi waktu-waktu tersebut harus dimanfaatkan untuk mempelajari materi-materi yang sulit, tentunya dengan berbagai sumber, baik dari buku maupun sumber digital di internet yang tersedia melimpah, sehingga tidak ada alasan bagi teman-teman guru itu mengatakan bahwa tidak ada sumber atau kurangnya sumber ya. Jadi teman-teman harus mampu membagi waktu dengan baik. Nah, berkaitan dengan masalah yang ketujuh, guru belum maksimal memanfaatkan teknologi ataupun TIK dalam proses pembelajaran. Nah, ketika diidentifikasi, misalkan di sini ada 8 hasil penyebab masalahnya, ternyata yang menurut saya itu adalah akarnya adalah guru kurang mencoba menggunakan berbagai teknologi pembelajaran. Jadi kurang mencoba ya bahasanya ya. Jadi kurang mencoba itu merupakan penyebab ya guru kurang maksimal menggunakan teknologi. Seandainya kita itu berani mencoba berbagai teknologi dalam pembelajaran, walaupun mungkin kita belum ahli, tetapi dengan minta bantuan teman-teman ataupun rekan sejawat, ya, maka niscaya teman-teman akan bisa maksimal memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tanpa keberanian mencoba, walaupun kita, guru ataupun sekolah itu banyak punya fasilitas, maka kita tidak yakin bahwa teknologi yang dimiliki akan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pembelajaran di kelas. Jadi, berani mencoba itu adalah solusi ya untuk kita bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, itu teman-teman semua kira-kira pandangan saya. Silakan yang kurang jangan dipakai, yang pas menurut teman-teman semua silakan dipakai. Dan kalau ada sesuatu silakan tulis di kolom chat atau komen, nanti saya akan komentari. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya.